Selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Aini. Saya dokter penyakit dalam di beberapa rumah sakit di saya juga praktisi berbagi. Jadi pasien-pasien saya kombinasikan dengan medis konvensional dan hiperbaric. Oke, saya mau memulai apa itu terapi oksigen hiperbarik dan bagaimana hiperbarik dapat memperbaiki oksigen sel dan apa peranan hiperbarik pada kanker. Saya mungkin tidak banyak bicara, nanti yang lebih banyak bicara ya. Saya mungkin untuk memperkenalkan hiperbarik. Oh itu jadi gini, prinsipnya terapi oksigen hiperbarik itu adalah diving. Jadi kita sering sebut dengan istilah penyelam. Makin, jadi di udara biasa seperti sekarang, kita ada dalam tekanan. Jadi sebenarnya bumi itu adalah chamber raksasa, namanya atmosfer. Di atmosfer, di permukaan laut itu tekanannya 1 atmosfer absolut. Sewaktu kita menyelam, maka air yang ada di atas kita akan menekan udara. Ya, jadi kalau misalnya kita menyelam 10 meter, maka ada 1 bar tekanan terhadap udara ya, terhadap chamber gitu. Jadi udara yang kita dapatkan sewaktu kita menyelam 10 meter, tekanannya itu menjadi 1 bar ditambah 1 bar. Ini kan 1 bar. 2 bar. Kalau kita menyelam 10 meter, maka kita itu masuk dalam chamber 2 bar. 1 bar ya. Chamber 1 bar ditambah atmosfer yang di atas kita. Jadi kita mendapatkan terapi 2 atmosfer absolut. Semakin dalam kita menyelam, itu semakin tinggi tekanan yang kita dapatkan. Udara ya, bukan kita, tapi udara. Semua udara yang kita bawa maupun udara yang di dalam ruangan itu. Ya. Jadi ada beberapa kompartemen udara yang di dalam tubuh kita itu seperti paru-paru, seperti telinga, itu adalah udara-udara, kompartemen ruangan-ruangan udara yang nanti itu akan mengecil. Nah itu yang suka bikin nggak nyaman kalau kita menyelam kering, nah telinganya itu nggak nyaman. Kita harus lakukan ekualisasi supaya tekanan yang di luar sama tekanan di sini sama, jadi nggak terlalu ketarik mukosanya yang suka semakin sebenarnya perubahan akan terjadi perubahan volume ya. Jadi udara yang terkena tekanan, semakin tinggi tekanan yang dia dapatkan, maka volumenya semakin kecil. Nah ini nanti magicnya hiperbarik ada di sini. Magicnya itu ada di volume, perubahan volume. Perubahan yang paling besar itu sebenarnya di 10 meter pertama, di mana volume udara yang kita hirup itu akan mengecil separuh. Ya, 1/2. Terus nanti kita menyelam lebih dalam lagi, misalnya 20 meter atau 3 ATA, maka volumenya akan menjadi 1/3. Terus kita menyelam lebih dalam lagi sampai 30 meter atau 4 ATA, nanti volumenya menjadi 1/4 dan seterusnya. Grafiknya menjadi seperti sebelah kanan ya. Jadi volume udara yang terbesar itu di 10 meter menyelam. Ya. Untuk terapi medis kita di sekitar 2,4 sampai 6 ATA. Oke, lanjut. Nah, jadi udara yang kita hirup ini kan tidak semuanya oksigen ya. Oksigen itu hanya sekitar 20-21%. Yang paling banyak itu nitrogen ya. Jadi kalau kita menyelam udara yang 21%, kita menyelam 10 meter ya, 21% itu namanya partial oksigen 0,21. Jadi kalau kita menyelam 10 meter itu jadi 2 kali lipat parsial oksigennya gitu. Jadi 0,42 ya. Kalau di terapi kita sekitar 2,5 ATA, jadi itu parsial oksigennya itu 0,21 dikali 2,5 gitu ya. Terus biasanya kalau terapi kita tambahin oksigen supaya menambah parsial oksigen yang kita hirup sehingga dia menjadi tubuh kita lebih banyak oksigennya dibanding nitrogen yang
hiperbarik untuk kesehatan, kebugaran, kecantikan, dan lain-lain, itu magicnya di sini, di Henry's Law. Semakin tinggi tekanan, maka secara konstan ya, ada nilai konstantanya, oksigen, udara yang terlarut di dalam cairan itu akan lebih banyak. Ya, jadi kita ini kan sebenarnya cairan nih, cairan dengan berbagai kompartemen ya. Nah, ini nanti kita akan larut aja. Kalau kita diving, darah kita itu akan tersaturasi dengan udara. Ya, kalau seandainya di chamber medis itu kan saya kasih oksigen tambahan, bisa berupa masker, bisa berupa nasal. Jadi nanti oksigennya lebih banyak yang larut di plasma darah kita. Jadi kita ibaratnya kita shunting paru ya. Kalau selama ini kan kita hirup oksigen harus melalui paru, nanti diikat oleh hemoglobin, baru nanti hemoglobin melalui eritrosit atau sel darah merah dia akan bawa tuh kemana-mana ya. Tapi dengan hiperbarik kita larut aja, jadi kita larutkan aja itu oksigen dan udara yang lain ke plasma tubuh kita. Kalau kita ada luka, misalnya ada luka gitu, luka terbuka, terus kita masuk ke chamber hiperbarik, maka akan terjadi respirasi seluler di situ. Ya, jadi langsung bernafas di situ, langsung meresap di situ oksigennya. Bahkan mukosa-mukosa kayak bibir gitu, dan mukosa dari hidung itu pun bisa menyerap udara, jadi bisa langsung terserap tanpa melalui proses respirasi paru dan lain-lain ya. Jadi langsung kita larutkan ke dalam plasma darah. Jadi magicnya di situ. Semakin tinggi tekanan maka semakin banyak yang larut dalam plasma darah. Oke, lanjut. Nah ini, jadi sebenarnya pertukaran udara, oksigen, karbon dioksida itu terjadinya bukan di pembuluh darah besar, tapi di pembuluh darah yang kecil, yang hanya satu lapis. Ya, jadi sel endotelnya itu cuma satu biji kadang, dan hanya bisa lewat satu sel darah merah. Nah, seperti itu. Jadi seperti web, kita bilangnya capillary bed gitu. Jadi pertukaran udara itu sebenarnya terjadi di situ, termasuk pertukaran nutrisi. Sedangkan pembuluh darah yang besar itu dia terlalu tebal. Dia peranannya bukan untuk pertukaran gas maupun nutrisi. Peranannya hanya sekedar membawa cairan, membawa eritrosit, membawa gula dan lain-lain. Oke, lanjut. Bahkan pembuluh darah kita itu membutuhkan capillary bed juga. Namanya vasa vasorum. Jadi pembuluh darah yang sehat itu kalau vasa vasorumnya itu sehat. Jadi pembuluh darah yang kecil-kecilnya sehat. Nah, pembuluh darah kecil ini yang akan memberi nutrisi dan oksigen kepada pembuluh darah besar. Ya. Ini nanti akan menjadi target terapi pada hiperbarik. Ya. Dengan kita melarutkan oksigen dan udara yang lain, maka semua akan tercukupi oksigenasinya. Jadi semakin kita bertambah usia, sebenarnya makin banyak yang kita sebut mikroangiopati. Mikroangiopati itu kayak disfungsi pembuluh darah capillary bed yang kecil-kecil ini. Nah, itu yang menyebabkan gejala kayak retinopati ya. Kalau orang diabetes tuh retinopati, matanya jadi kabur, atau nefropati misalnya, atau neuropati gitu. Jadi itu biasanya gangguannya di pembuluh darah kecil di capillary bed. Ya. Nah, ini bisa menjadi target untuk terapi hiperbarik. Oke, lanjut. Nah, ini saya mau menunjukkan betapa kecilnya kapiler kita. Proses difusi, proses pertukaran gas itu terjadinya di pembuluh darah yang sangat kecil ini, yang sebenarnya hanya satu sel eritrosit yang bisa lewat. Ya, oke, lanjut. Nah ini dia, jadi hanya lewat satu aja, eritrositnya hanya lewat satu aja. Dan lapisan kapiler itu hanya, dia tipis sekali, dia hanya satu sel, dia hanya punya satu sel endotel. Oke, lanjut. Nah, terus gimana caranya? Jadi oksigen itu dibawa oleh sel darah merah. Sel darah merah di dalamnya ada Hb, ada hemoglobin. Hemoglobin
itu dia punya 4 tangan dan masing-masing bisa mengikat 1 molekul oksigen, 1 molekul ya. Jadi 1 hemoglobin bisa mengikat 4 molekul oksigen. Nah, di dalam 1 sel darah merah itu ada ratusan ribu ya. Ada triliunan bahkan hemoglobin sebenarnya ya. Nah, terus kalau dia udah sampai pada tujuan, udah sampai pada capillary bed, apakah dia melepaskan oksigennya atau tidak, itu nanti tergantung ya, tergantung konsentrasi karbon dioksidanya, tergantung keasamannya. Jadi nanti ada mekanisme sehingga hemoglobin yang mengikat kuat terhadap oksigen itu mau melepaskan oksigennya ya. Ini namanya disosiasi. Jadi Bohr effect namanya ya. Oke. Nah, kalau kita hiperbarik ya, kita bypass ini gitu. Jadi kita larutkan aja darahnya ke dalam plasma tubuh. Semua cairan di dalam tubuh itu akan tersaturasi dengan oksigen. Oke, lanjut. Nah, ini yang kita bilang disfungsi endotel ya. Jadi mikroangiopati itu sebenarnya adalah disfungsi endotel, dan semakin bertambah usia, semakin banyak stresor gitu, sebenarnya kita semakin banyak mengalami mikroangiopati ya. Jadi vascular bednya kita itu yang banyak yang menjadi disfungsi. Sebenarnya tubuh kita itu mampu untuk membentuk pembuluh darah baru ya. Jadi misalnya kita terpapar toksin atau racun atau terinfeksi ya, nanti yang capillary bednya ini kan dia akan melebar, terus akan terjadi vasodilatasi, terus dia akan memicu masuknya sel-sel radang dan lain-lain. Nah, itu biasanya akan disertai dengan ditutupnya vascular bed itu ya, ditutup supaya apa? Supaya toksin, racun, infeksi itu nggak kemana-mana gitu. Nah, nanti tubuh sebenarnya bisa membentuk lagi pembuluh darah yang baru ya. Cuman mungkin kecepatan pembentukan pembuluh darah baru dengan kerusakan itu berjalannya tidak seimbang. Jadi kita akan mengalami progresi gitu. Salah satunya adalah aging sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, ini peranan hiperbarik. Nah, ini peranan hiperbarik, jadi dia akan dia salah satunya itu yang paling saya sukai gitu. Dia akan membuat mitokondria kita sehat gitu ya. Jadi dengan tidur, dengan diet keto, kita akan membuat biogenesis mitokondria ya. Jadi membuat mitokondria kita sehat. Nah, hiperbarik pun seperti itu ya. Dia mempunyai efek menyehatkan mitokondria gitu. Pada kondisi hiperoksia dia justru akan memicu biogenesis ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi masalah aging ya. Jadi aging kalau dilihat dari mikroangiopati ya, dari vascular bed kita, semakin kita aging semakin banyak disfungsi kapiler kita sebenarnya. Nah, salah satu peneliti di Israel, Prof. Say Efrati, kan beliau itu fokus di hiperbarik gitu. Terus beliau menyatakan bahwa hiperbarik mempunyai efek anti-aging dilihat dari telomer. Nanti mungkin Mas Tio akan akan bicara telomer ya. Jadi dengan hiperbarik dia mempunyai efek anti-aging salah satunya melalui cara ini ya, dia mencukupkan oksigenasi jaringan yang selama ini kekurangan oksigen, nomor 1 itu. Nomor 2, dia juga akan memicu pembentukan pembuluh darah baru. Ya, dan dia akan memperbaiki sel dari mitokondrianya. Oke. Itu lanjut. Nah, ini. Jadi kalau dalam kondisi hipoksia akan terbentuk faktor transkripsi ya, kalau nggak salah, yang dia akan membuat sel kita itu berubah. Jadi dia mau survive dalam keadaan kekurangan oksigen, namanya HIF, hypoxia inducible factor. Jadi faktor yang diinduksi sewaktu kita kekurangan oksigen. Ya. Tapi ingat, HIF nanti bukan hanya diinduksi oleh oksigen ya, stabilisasi HIF ini nanti banyak faktornya, termasuk stres,
termasuk mungkin kurang tidur, termasuk pola hidup yang lain-lain ya. Nanti itu juga akan disampaikan Mas Tio. Oke, lanjut. Nah, ini saya kemarin melihat penelitian ini gitu, terus saya kaget juga gitu. Ternyata itu bila kita, jadi ini dikasih oksigenasi ya, oksigen dikurangin. Yang sebelah sini dia oksigen, jadi plasma darahnya itu mengandung oksigen sekitar 25 miligram kalau nggak salah ya, miligram atau milimol ya. Terus yang sebelah sana, yang sebelah kanan itu dikasih gula lebih rendah, cuma 5. Nah, terus dikasih kadar-kadar oksigen yang kiri sekian persen, yang paling kanan itu 1% oksigennya dikurangin ya. Dan itu terdeteksi HIF-nya itu meningkat sekali pada kondisi hiperglikemi tadi. Kalau gula di dalam plasma darah kita itu 25, itu lihat stabilisasi HIF yang kanan itu tinggi, yang pink ya. Tapi pada kondisi gulanya kita tekan, itu lihat yang paling kanan sekali pada oksigen yang dikurangi menjadi 1%, itu tidak terjadi stabilisasi HIF. Justru dia turun ya. Oke. Maaf. Ini ya. Jadi ini dikasih oksigen, dikasih gula 25 mg. Yang ini gulanya cuma dibikin 5 ya. Di sini oksigennya dikurangin kadarnya sampai 1%. Yang ini juga dikurangi, yang ini yang paling kecil oksigennya 1%. Nah, lihat di sini. Kalau gulanya tinggi maka akan terjadi stabilisasi HIF 1 alfa tadi. Nah, sedangkan kalau kita turunkan gulanya, dia tidak terjadi stabilisasi, malah turun. Ya. Nah, ini saya ini saya semangat aja sih gitu, semangat aja. Jadi saya mulai menyarankan pasien-pasien saya untuk menjalankan diet minimal rendah karbo seperti itu. Oke, lanjut. Oke, jadi promotor HIF alfa kan banyak ya, bukan hanya oksigen ya, stres hormon lah dan lain sebagainya ya. Saya nggak bisa jelasin secara fisiologinya, nanti Mas Tio yang lebih tahu. Oke, lanjut. Oke, jadi HIF alfa ini akan memberi sinyal kepada sel ya. Jadi selnya mau menjadi apa? Jadi kalau misalnya HIF-nya distabilisasi, maka dia akan membuat sel itu berubah arah metabolismenya, jadi lebih rakus gula, lebih ke glikolisis, lebih ke pembelahan sel, lebih ke angio, terbentuk pembuluh darah baru, ya, dan lain sebagainya, ya. Yang sifat-sifatnya akan kita temukan pada sel-sel kanker, seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini, jadi sebenarnya sudah banyak sih yang meneliti stabilisasi HIF dan kanker gitu ya. Cuman saya hanya tahu peneliti yang fokus pada kanker, fokus di metabolisme dan HIF ini adalah Prof. Seyfried gitu ya. Beliau melakukan penelitian pada tikus gitu. Nanti ada slide-nya. Oke, lanjut dulu. Nah ini ya, saya belum keto ya. Saya baru intermittent fasting dan low karbo, belum keto. Ini mungkin mau mulai, bismillah. Saya autoimun, saya belum mengenal HBOT, saya berubah dulu pola makan saya sama pola tidur saya. Biasa dokter pulang jam 12 malam, besok pagi baru berangkat lagi pagi-pagi, kita tidur sangat-sangat minimal. Karena saya kemarin kena autoimun multiple sclerosis ya. Dulu saya pernah divonis lumpuh seumur hidup. Iya, itu tahun 2014, waktu itu dokter saya Dokter Riwanti di RSCM. Terus saya sempat ikut grup ketonya Mas Tio, sempat mencoba keto juga dulu. Cuman saya kan sibuk ya, maksudnya saya makan untuk hidup gitu, jadi saya nggak bisa prepare dengan benar, mana ya bisa lah kalau dokter ya, dokter Riwa gitu.
Jadi dengan diet keto aja kita bisa membuat sel itu starving ya. Kita membuat selnya starving dan dia bisa mengurangi stabilisasi HIF1 alfa tadi. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini penelitian ProSafeRate. Jadi tikus ini salah satu penelitian beliau ya. Beliau itu masih ada dan masih aktif meneliti. Beliau bilang cancer is a metabolic disease. It's not genetic, it's metabolic. Ya, jadi harus dilawan secara metabolik. Ya, kalau kita bicara tentang metabolik kan kita bicara nutrisi, pola hidup, pola makan, dan oksigen. Ya, jadi beliau membuat tikus menjadi kanker stadium 4. Ya, terus beliau lakukan beberapa perilaku. Ya, yang pertama itu dengan ketogenic diet saja. Yang ini dengan ketogenic diet saja, yang ini dengan ketogenic ester ya, mungkin MCT oil dan lain-lain. Nah, ini beliau kombinasikan semua. Ketogenic, keto ester, hiperbarik ya. Jadi dengan ketogenic diet saja ini memang bisa banyak berkurang. Jadi dia mengurangi progresivitas ya dengan diet keto saja. Dengan ketogenic ester dia semakin berkurang. Tapi dengan kombinasi hiperbarik dan ketogenic diet, keto ester, free sel kanker. Ya, wah ini saya semangat banget ya. Saya begitu saya tahu penelitian ini, saya langsung panggil orang. Saya punya chamber, ada 2 chamber sekarang. Saya panggil, siapa nih yang mau saya terapi? Jadi salah satu probandusnya itu namanya Rini, usianya 49 tahun. Jadi suaminya kena diabetes gitu, jadi dia yang jadi tulang punggung keluarga, dia tukang masak. Tapi dia nggak bisa apa-apa karena dia kena CA stadium 4, sudah kemo, radioterapi, metastase lagi. Perutnya gede, mukanya hijau. Udah nggak kelihatan apa perempuan apa laki, nggak kelihatan. Saya belum menyarankan keto, tapi saya menyarankan low glycemic index food sama time restricted feeding. Jadi jam 6 sore, jam 6 sore saya suruh berhenti makan, nanti baru makan lagi jam 9 atau jam 10 seperti itu ya. Dan dia semua makanan dia dikukus-kukus semua ya. Masih makan sayur sih, masih makan ubi gitu. Saya belum, memang waktu itu belum memperkenalkan keto ke pasien gitu. Tapi dengan dia terapi hiperbarik dan menjaga pola makan dan pola tidur ya, pola tidur, saya suruh tidur minimal 8 jam sehari. Itu alhamdulillah progresnya lumayan. Jadi 40 jam itu rambut yang botak itu tumbuh. Di sini kan jadi putih ya. Tadinya hitam, terus di kemo jadi putih tumbuhnya. Terus di sini masih botak. Nah, dia 40 jam udah mulai tumbuh. Mukanya udah mulai pinkish ya, udah pinkish, sudah kayak perempuan. Dan asites, dia perutnya gede, kayak orang hamil 8 bulan, itu mulai berkurang banyak. Nah, begitu saya terapi sampai 100 jam, dia udah bisa pakai jeans. Ya. Rambutnya udah panjang nih. Ya. Dan rambut yang putih sudah mulai ditumbuhin calon-calon rambut yang hitam seperti itu. Dan 120 jam terapi saya nyatakan selesai. Jadi evaluasi juga dengan dokter onkonya clear, aman ya. Tapi kemudian pasiennya saya bilang, kamu harus menjaga ya. Saya bilang, jaga pola makan, jaga pola tidur, dan hiperbarik. Udah datang aja ke sini. Saya bilang, nanti saya kasih ongkos, saya kasih makan. Pokoknya kamu taunya hiperbarik aja. Dia tinggalnya di Jakarta Barat, saya di Bekasi. Bahkan saya bilang, kalau mau ingin di Ruko silakan aja seperti itu. Saya mau dia maintain, tapi dia nggak bisa karena jauh. Dia tulang punggung keluarga, udah kembali ke habitat awal. Juru masak tidur jam 2 malam, jam 3 malam. Akhirnya dia makan apa yang dia masakan begitu. Nah sekarang udah 1,5 tahun ya terakhir dia ke tempat saya. Sekarang dia malah divonis kena kanker payudara. Jadi CA ovariumnya clear, muncul cancer yang baru seperti itu. Jadi memang kita harus maintain ya, kita harus maintain. Oke, mungkin itu aja sih sekilas dari saya gitu ya. Nanti pertanyaan nanti aja ya, gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.